Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu membahas tentang gaya yang terdapat pada ikatan kimia. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Gaya yang terdapat pada ikatan kimia itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama gaya intermolekul dan yang kedua gaya antarmolekul. Gaya intermolekul itu artinya gaya yang terjadi di dalam satu molekul. Sedangkan gaya antarmolekul adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Kemudian gaya intermolekul ini terbagi menjadi macam-macam ikatan. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam. Ikatan logam terjadi antara unsur logam dan unsur logam. Sedangkan ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Contoh dari ikatan ion misalnya adalah ikatan pada NaCl. Na itu adalah unsur logam, Cl adalah unsur non-logam. Sedangkan contoh ikatan logam itu adalah misalnya ikatan antara atom besi dengan atom besi. Jadi besi tergolong logam bisa berikatan dengan logam besi juga. Berikutnya ikatan kovalen itu adalah ikatan antara non-logam dengan non-logam. Contohnya adalah ikatan antara HCl. H itu adalah atom non-logam, Cl juga atom non-logam. Kemudian gaya antarmolekul ini adalah dibagi menjadi tiga macam. Nanti ada yang namanya ikatan hidrogen, lalu ada gaya van der Waals, dan satu lagi gaya London. Pada video kali ini kita akan membahas khususnya tentang gaya antarmolekul. Sedangkan yang gaya intermolekul dibahas pada video lain. Berikut ini adalah perbedaan antara ikatan intermolekul dengan ikatan antarmolekul. Kita lihat gambar yang pertama, itu terdapat satu molekul HF. Maka ikatan antara H dengan F, yaitu ini, disebut ikatan intermolekul. Dan kita ketahui H itu adalah atom non-logam, F non-logam. Maka ikatannya ini disebut ikatan kovalen. Bandingkan dengan gambar di sebelahnya, terdapat 3 molekul HF. Jadi ada HF molekul 1, ada HF yang ini molekul kedua, dan ada HF molekul ketiga. Masing-masing ini berikatan intermolekul. Yang ini juga berikatan intermolekul. Dan satu lagi yang ini juga intermolekul. Tetapi ternyata antara 3 molekul ini masih bisa terbentuk ikatan yang lain lagi, yaitu antara F dari molekul yang ini berikatan dengan atom H dari molekul yang lain. Jadi kita gambarkan H dengan F dari yang molekul yang berbeda ini ternyata masih bisa membentuk ikatan. Begitu juga antara atom H dari molekul yang ini ternyata bisa berikatan dengan F dari molekul yang lain. Nah, ikatan ini disebut ikatan antarmolekul. Begitu juga dengan yang ini,
adalah ikatan antar molekul. Berikutnya kita akan membahas gaya antar molekul yang pertama, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi. Di sini adalah atom F itu fluor, O itu oksigen, dan N itu nitrogen. Jadi ketiga atom ini memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi. Misalnya di sini ada gambar H2O. H2O jika digambarkan bentuk molekulnya seperti ini. Ada satu molekul H2O. Kemudian ada dua molekul H2O. Di sebelahnya ada lagi. Maka ikatan hidrogen itu bisa terjadi antara atom O dengan atom H yang berbeda molekul. Maka ini disebut ikatan hidrogen. Jadi itu contohnya salah satu gambar dari ikatan hidrogen. Kemudian ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul itu sangat sulit diputuskan, sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen itu akan lebih tinggi dibandingkan senyawa lainnya yang tidak mengandung ikatan hidrogen. Kita tahu mendidih itu adalah memutuskan ikatan antar molekul. Karena sulit diputuskan, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Contohnya di sini adalah titik didih HF itu akan lebih besar dari titik didih HCl. Kenapa? Karena pada HF, pada molekul HF itu terdapat ikatan hidrogen. Sedangkan pada molekul HCl itu antar molekulnya tidak terbentuk ikatan hidrogen. Contoh ikatan hidrogen tadi adalah ikatan antara atom H dengan atom FON. Jika dengan atom F akan terbentuk senyawa HF. Jika dengan atom O itu akan terbentuk senyawa H2O. Sedangkan dengan atom N itu akan terbentuk senyawa NH3. Inilah yang memiliki ikatan hidrogen. Jadi ini memiliki titik didihnya sangat tinggi. Kita lanjutkan ke gaya antar molekul yang kedua. Gaya yang kedua adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Kemudian partikel tersebut dapat berupa ion, dapat juga berupa molekul dipol permanen ataupun dipol sesaat atau dipol terinduksi. Ada dua macam gaya van der Waals. Yang pertama dipol permanen, yaitu terjadi antara senyawa polar dengan polar. Contohnya begini, ada dua molekul HCl dengan HCl. Kita tahu HCl itu adalah ikatan kovalen polar. H ini memiliki kutub positif dan Cl itu memiliki kutub negatif. Begitu juga molekul yang ini memiliki dipol positif dan dipol negatif. Ini karena berdasarkan nilai keelektronegatifan dari masing-masing atom. Cl itu memiliki keelektronegatifan yang besar, sehingga dia mempunyai pengkutupan negatif. Selanjutnya, Cl dari molekul yang ini ternyata bisa membentuk ikatan dengan
atom H dari molekul yang lain. Ikatan seperti ini disebut dipol permanen. Kenapa disebut permanen? Karena kedua molekul ini sama-sama memiliki kutub positif negatif. Yang ini juga memiliki kutub positif dan negatif. Selanjutnya, gaya van der Waals yang kedua yaitu dipol sesaat. Ini terjadi antara senyawa polar dan non-polar. Disebut juga ini dipol terinduksi. Perhatikan contoh di bawah ini, terdapat ikatan kovalen polar antara H dengan Cl. Nanti hanya memiliki kutub positif dan Cl-nya memiliki kutub negatif. Sedangkan perhatikan di sebelahnya ada molekul H2. Digambarkan H dengan H, ini adalah netral. Jadi tidak memiliki kutub positif ataupun kutub negatif. Tetapi ternyata jika molekul ini bergerak mendekat ke molekul HCl, bisa terjadi ikatan yang sesaat antara Cl yang memiliki kutub negatif dengan H dari molekul yang nonpolar. Yang seperti ini disebut dipol sesaat. Kenapa disebut sesaat? Karena dipol ini hanya terjadi jika dua molekul ini berdekatan, timbul dipol atau muatan yang sesaat. Tetapi jika molekul ini bergerak menjauh, maka kutubnya ini, dipolnya ini akan menghilang atau terputus ikatannya. Berikutnya gaya yang ketiga antar molekul yaitu gaya London. Gaya London itu adalah gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Jadi dua-duanya senyawa nonpolar. Gaya ini dikemukakan oleh fisikawan dari Jerman yaitu First London pada tahun 1928. Gaya London ini timbul akibat dipol sesaat pada suatu atom dan kemudian berimbas pada atom yang berada di sekitarnya. Berikut ini contoh dari gaya London, yaitu di sini ada dua molekul H2. H2 digambarkan H dengan H, lalu ada molekul lain H dengan H, sama-sama H2. Ini dua-duanya bersifat non-polar. Jadi H2 yang satu non-polar, yang ini juga non-polar. Awalnya dia tidak mempunyai kutub positif, tidak mempunyai kutub negatif. Tetapi karena sifat elektron itu bergerak terus-menerus, pada suatu saat elektron itu terkumpul di suatu titik di dekat satu atom H, terkumpul di sini, maka pada waktu itu timbul kutub negatif. Dan kutub negatif ini bisa berimbas ke atom H yang berada di dekatnya, tetapi berada dari molekul yang lain. Dan ini berubah menjadi dipol positif. Ternyata H yang memiliki dipol negatif bisa berikatan dengan yang memiliki kutub positif. Dan ini dinamakan dengan gaya London. Gaya London ini sangat lemah dan juga betul-betul sangat sesaat. Karena elektron itu jika berpindah lagi ke sekitar atom yang lain tidak berkumpul di sini, maka dipol negatifnya juga langsung hilang. Dan gaya Londonnya pun juga hilang atau terputus. Penerapan atau contoh gaya van der Waals dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gula dapat larut dalam air karena molekul-molekul gula tercampur merata dengan molekul air.
Kita ingat lagi, molekul gula itu adalah C12H22O11. Dan molekul air itu adalah H2O. Jadi terjadi ikatan antara dua molekul ini secara merata sehingga gula dapat larut dalam air. Contoh yang kedua adalah pakaian yang basah jika dijemur akan menjadi kering. Itu disebabkan karena molekul-molekul air yang tadinya menempel pada pakaian itu akan menguap, berubah menjadi molekul uap air dan akan terlepas dari pakaian. Itu adalah penerapan gaya van der Waals dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bandingkan besarnya titik didih antara ketiga gaya antar molekul. Ternyata molekul yang memiliki ikatan hidrogen memiliki titik didih yang lebih besar dari van der Waals. Kemudian van der Waals itu memiliki titik didih yang lebih besar dari gaya London. Kita tahu dari contoh tadi, ikatan hidrogen misalnya antara HF lalu ada molekul HF lagi. Ini terjadi ikatan hidrogen. F itu memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi, sehingga gaya tarik antara dua molekul ini sangat kuat dan titik didihnya menjadi sangat tinggi. Van der Waals tadi contohnya adalah antara HCl dengan HCl. Antara dua molekul ini juga terjadi ikatan, tetapi ternyata titik didihnya lebih rendah dibandingkan senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Yang terakhir gaya London tadi contohnya adalah dua atom atau dua molekul H2 yang sifatnya nonpolar. Ini tadi bisa terjadi ikatan tetapi sesaat dan sangat lemah sehingga titik didihnya lebih rendah. Jika dituliskan, maka HF memiliki titik didih yang lebih besar dari HCl dan HCl memiliki titik didih yang lebih besar dibanding molekul H2. Berikut ini contoh soal yang membahas tentang ikatan antar molekul. Nomor 1, kita diminta menentukan urutan titik didih antar molekul HF, HCl, HBr, dan HI. Kita ketahui dulu unsur F, Cl, Br, dan I itu terletak satu golongan, yaitu golongan 7A dan disebut unsur halogen. Pada sistem periodik makin ke bawah itu AR-nya makin besar. Karena kita bicara di sini antar molekul, F itu akan membentuk HF. Lalu dengan Cl nanti akan membentuk HCl. Dengan Br akan membentuk HBr. Dan dengan I nanti akan membentuk HI. Berarti ini juga MR-nya semakin besar. Seharusnya jika MR semakin besar, maka titik didihnya semakin besar. Jadi seharusnya urutannya mulai dari yang terkecil adalah titik didihnya, urutannya yang terkecil adalah HF. Lalu berikutnya adalah HCl. Berikutnya lagi HBr dan yang terbesar HI. Seharusnya seperti ini. Tetapi ternyata pendapat ini atau hasil penelitian ini ternyata salah. Kenapa salah? Ternyata antara HF dengan HF tadi kita sudah mempelajari terdapat ikatan hidrogen. Nah, sifat ikatan hidrogen ini adalah sangat sukar untuk diputuskan, membutuhkan titik didih yang
tinggi untuk memutuskan dua molekul ini karena ada ikatan hidrogen. Sedangkan pada HCl dengan molekul HCl itu terjadinya ikatan van der Waals. Begitu juga dengan HI dengan HI. Sama, ini juga terjadinya ikatan van der Waals. Satu lagi juga antara HBr dengan HBr, molekulnya juga sama terjadi ikatan van der Waals. Nah, ikatan van der Waals ini ikatannya lebih lemah dibandingkan dengan ikatan hidrogen. Jadi kalau pada ikatan van der Waals, betul semakin besar MR-nya akan semakin tinggi titik didihnya. Yang berbeda hanyalah HF karena ia memiliki ikatan hidrogen. Jadi yang benar urutan titik didihnya adalah sebagai berikut. Yang paling kecil itu adalah HCl karena MR-nya dia paling kecil. Kemudian disusul oleh HBr, lalu lebih kecil dari HI, dan yang terakhir adalah HF. Jadi HF titik didihnya terbesar. Ditekankan lagi, kenapa ini terbesar? Karena memiliki ikatan hidrogen. Jadi diingat lagi, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom H dengan atom F, O, dan N. Sedangkan yang ini HCl, HI, dan HBr bukan atau tidak memiliki ikatan hidrogen, melainkan ikatan van der Waals. Demikianlah pembahasan materi ikatan antar molekul telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 soal untuk evaluasi diri kalian. Yang pertama, kita diminta menentukan senyawa manakah berikut ini yang molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. Diingat lagi bahwa ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan atom F, O, dan N, tetapi pada molekul yang berbeda. Dan juga coba digambarkan, jika ada ikatan hidrogen, digambarkan ikatan antar molekul tersebut. Yang kedua, kita diminta menentukan urutan titik didih molekul H2O, H2S, dan H2Se. Ini semua adalah golongan 6. Kita diminta menentukan urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar dan diberikan alasan kenapa urutannya seperti itu. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang gaya antar molekul telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan lebih banyak tentang materi ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.